Kalian nanti pulang ke masyarakat, jangan menjadi penambah beban derita umat. Kalian nanti pulang ke masyarakat, jangan menjadi sampah masyarakat. Tetapi santri-santri yang sekarang hadir harus menjadi agent of social change, harus menjadi agent of social control, harus menjadi agent of social development, harus menjadi agen perubahan, agen sosial, agen pembangunan untuk menatap Indonesia yang lebih maju dan lebih unggul. Betul? Hidup santri! Hidup santri! Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina an najtama'ana bi nahdhatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para santri, santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena hari ini adalah hari kita semua. Hari untuk membesarkan nama kita semua, yaitu Hari Santri Nasional. Karena pemerintah telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Ada apa sebenarnya kok perlu diperingati ya tanggal 22 Oktober ini sebagai Hari Santri Nasional? Ada beberapa alasan. Yang pertama, pentingnya memperingati Hari Santri ini adalah untuk mengenang sejarah, agar kita bisa berdarah, belajar dari sejarah. Kenapa perlu belajar dari sejarah? Karena dengan adanya peringatan Hari Santri ini, kita semua bisa tahu. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mau tahu menjadi ingin tahu. Kalau tidak ada Hari Santri, mungkin kita semua akan selamanya tidak tahu. Tetapi karena adanya peringatan Hari Santri, yang tadinya tidak mau tahu jadi pengen tahu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Apa yang kita tahu dari Hari Santri ini? Bahwa 22 Oktober adalah bukti sejarah, telah tercatat dengan tinta emas, bahwa kemerdekaan Indonesia dari para penjajah itu tidak semata-mata milik orang berdasi saja, tidak semata-mata milik orang bersepatu saja, tetapi perjuangan mengusir penjajah itu ada jasa-jasa kaum sarungan, ada jasa-jasa orang berkopiah, ada jasa-jasa ulama dan waliullah, ada jasa-jasa santriwan dan santriwati. Betul? Makanya perlu kita tahu bahwa santri dan ulama memiliki peran yang sangat besar dalam mengusir penjajah-penjajah durjana. Yang kedua, alasan pentingnya memperingati Hari Santri ini adalah untuk memberitahu kepada dunia bahwa kita para santri jangan dianggap hina, bahwa kita para santri jangan dianggap lembaga pendidikan kelas 2, bahwa kita para santri jangan dianggap tidak berdaya guna. Tetapi telah terbukti dengan adanya resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, para
santri yang tadinya biasa-biasa saja, hanya ngaji, sholat, dan ibadah yang lainnya, ternyata atas fatwa seorang kiai, atas fatwa seorang ulama, seluruh santri bisa tergerakkan, termotivasikan, tersatukan untuk mengusir penjajah-penjajah yang telah mengusik, yang telah menghardik, dan yang telah menyengsarakan warga Indonesia. Kasih tahu kepada dunia, jasa siapa itu? Jasa kita para santri dan ulama. Betul? Kalau Indonesia tidak ada ulama, kalau Indonesia tidak ada santri, kalau Indonesia tidak ada kiai, maka Indonesia sampai saat ini tidak akan merdeka. Betul? Kasih tahu kepada dunia. Makanya perlu ada peringatan Hari Santri Nasional ini adalah untuk memberitahu kepada dunia bahwa ulama dan santri adalah orang-orang yang tidak hanya sebatas duduk dan sila, tetapi punya jasa besar untuk negara. Yang ketiga, pentingnya adanya peringatan Hari Santri Nasional ini adalah untuk memberi pelajaran kepada kita bahwa segala sesuatu bisa tercapai tujuan apabila dilaksanakan satu dengan satu komando, taat kepada pemimpin. Lihat sejarah, para santri berjuang mengusir penjajah itu atas satu komando, yaitu fatwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dengan fatwa tersebut seluruh santri tergerakkan, termotivasi, terkonsolidasi, terkoordinir dengan fatwanya seorang kiai, hingga semuanya bisa terlaksana dengan tertib dan tercapai tujuan. Tapi tanpa turut kepada pimpinan, tanpa taat kepada fatwa ulama, maka harapan itu tidak bisa terwujudkan. Makanya sebagai santri, kalau kita pengen berhasil dalam mencapai sebuah tujuan dan cita-cita, maka kuncinya satu, taat pada satu komando. Siapa komando kita? Ulama. Jawab, siapa komando kita? Ulama. Siapa yang harus kita taati? Ulama. Kalau pengen selamat, kalau pengen berhasil, pengen sukses, kuncinya satu, taat pada ulama. Betul? Kalau fatwa ulama diabaikan, himbauan kiai tidak dihiraukan, ajakan ulama tidak kita taati, maka semuanya tidak akan berhasil dan bisa mencapai tujuan. Itu yang ketiga. Yang terakhir, hikmah dari adanya peringatan Hari Santri ini adalah memberi motivasi bahwa santri zaman dulu saja, di mana suasana zaman dulu terbayang masih sangat sederhana dan terbatas segala fasilitasnya, tetapi mereka semua dengan bersatu dan taat pada ulama, mereka semua bisa berhasil memperjuangkan agama dan negara. Apalagi kita yang menjadi santri di era modern, segala fasilitas serba ada, segala fasilitas serba mewah, segala fasilitas sudah nampak. Masa kita tidak bisa menggerakkan satu komando untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan baik, yakni dengan cara rajin belajar, rajin beribadah, dan tetap setia pada NKRI ini untuk terus mengisi perjuangan ulama zaman dulu. Lanjutkan perjuangan ulama zaman dulu, lanjutkan perjuangan santri zaman dulu oleh santri-santri yang ada pada zaman sekarang. Oleh sebab itu, terakhir saya berpesan kepada para santri melalui Hari Santri Nasional ini, kalian jangan menjadi santri yang hanya duduk termenung, berpangku tangan, menunggu belas kasihan orang dermawan. Kalian nanti pulang ke masyarakat, jangan menjadi penambah beban derita umat. Kalian nanti pulang ke masyarakat, jangan menjadi sampah masyarakat, tetapi santri-santri yang sekarang hadir harus menjadi agent of social change,
harus menjadi agent of social control, harus menjadi agent of social development, harus menjadi agen perubahan, agen sosial, agen pembangunan untuk menatap Indonesia yang lebih maju dan lebih unggul. Betul? Hidup santri, hidup santri. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga termotivasi dan semoga kita semua menjadi santriwan santriwati yang baik. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.